Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 2 S1 Akuntansi akan memaparkan materi dari hasil diskusi kami dengan judul penelitian survei. Di sini kami beranggotakan yang pertama Hiliana Ralfiani dengan NPM 201010409, yang kedua Umi Dwi Purwanti dengan NPM 201010460, yang ketiga Febriana Kurniawati dengan NPM 20101046061, yang keempat Rizky Dwianto dengan NPM 20101046062, dan yang kelima Ngafifatul Waro dengan NPM 20101046064. Baik, pada pembahasan awal kami akan membahas tentang survei melalui surat. Metode survei sering dikritik sebagai eksperimen orang miskin karena ketidakmampuan mereka untuk menetapkan subjek secara acak untuk perawatan, dan Brownell pada tahun 1995 pada halaman 31 mengatakan mengakui ancaman validitas internal, tetapi dia menyarankan bahwa studi survei dapat dirancang untuk meminimalkan ancaman tersebut sambil mengoptimalkan manfaat validitas eksternal mereka. Dia menekankan perlunya teori yang baik untuk mendukung spesifikasi hubungan kausal. Kemudian ada peneliti lain yang bernama Young pada tahun 1996, halaman 55. Dia mengaitkan penurunan tersebut dengan 3 faktor utama. Yang pertama, minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Yang kedua, meningkatnya kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama yang direferensikan. Dan yang terakhir, keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi sebab telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan pengendalian meskipun 25 tahun mencoba melakukannya. Selanjutnya, analisis Young tentang studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal besar seperti Accounting Review, Accounting Organization and Society, Journal of Management Accounting Research and Behavioral Research in Accounting selama periode 1985 sampai 1994 mengidentifikasi sejumlah kesulitan umum. Yang pertama ada populasi sasaran rendah, yaitu rata-rata hanya 207. Yang kedua, jumlah responden yang rendah dengan rata-rata hanya 146. Yang ketiga, beberapa penelitian yang menggunakan prosedur tindak lanjut untuk meningkatkan ukuran sampel. Yang keempat, tidak adanya analisis bias non-respon. Yang kelima, tidak adanya studi yang menggunakan ukuran subjektif dan objektif dari petunjukan. Yang keenam, tidak adanya penggunaan prosedur sampling. Dan yang ketujuh, kegagalan untuk mengumpulkan data faktual dan psikologis dalam studi yang sama, sehingga tidak mungkin untuk menghubungkan praktik dengan variabel perilaku. Elemen-elemen proposal penelitian. Yang pertama ada judul. Judul harus memperjelas topik, terutama jika pendapatan hibah eksternal sedang dicari untuk mendukung proyek. Yang kedua abstrak, yaitu merangkum masalah, tujuan, dan hasil yang diharapkan agar spekulasi peneliti tentang hasil penelitiannya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga ada tujuan, yaitu bagaimana studi berhubungan dengan masalah. Yang keempat sastra, yaitu ulasan publikasi bertema yang relevan. Dan yang terakhir ada manfaat, yaitu hasil yang diharapkan yang membuat penelitian ini bermanfaat. Kerangka konseptual. Bagian terpenting dalam proses perencanaan awal adalah pengembangan representasi konseptual dari proyek penelitian. Hal ini berfungsi untuk memperjelas hubungan penting, juga kebutuhan untuk mendukung teori, variabel penjelas, dan intervensi serta demonstrasi sebab akibat. Variabel independen atau variabel mandiri berpengaruh terhadap perubahan, juga munculnya variabel dependen atau yang disebut juga dengan variabel tergantung atau terikat. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pertanyaan apa yang kita inginkan jawabannya.
Ini mungkin tampak jelas, tetapi dalam hal ini membantu jika kita telah hati-hati menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis untuk mengarahkan tanggapan yang diharapkan. Robert pada 1999 menyarankan bahwa praktik terbaik dalam pengembangan instrumen dan kuesioner menentukan bahwa tinjauan ekstensif terhadap instrumen terkait dilakukan terlebih dahulu, dan bahwa di mana instrumen perlu dibuat atau diadaptasi untuk tujuan tertentu. Pengujian percontohan diperlukan untuk mengatasi masalah relevansi dan susunan kata. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu kategori respon apa yang kita renungkan. Misalnya, apakah kita meminta pendapat, penilaian, atau pengetahuan? Apakah kita menetapkan pertanyaan yang tertutup, yang memerlukan ya atau tidak, tanggapan skala Likert, atau jawaban jenis centang kotak, atau yang terbuka, yang memungkinkan tanggapan naratif yang dipertimbangkan. Kita perlu mengatasi masalah ini sejak dini atau mereka dapat kembali menghantui kita. 5. Urutan pertanyaan apa yang harus kita kejar? Ada berbagai pendapat tentang apakah pertanyaan termudah dan terpendek harus di awal kuesioner atau di akhir. Beberapa penulis, misalnya Parker pada tahun 1992, menyarankan bahwa pertanyaan pendek dan mudah harus digunakan di awal, yang mengarah ke pertanyaan paling penting di tengah survei, diikuti oleh pertanyaan yang relatif lebih pendek dan lebih mudah menjelang akhir untuk mendorong penyelesaian. 6. Bagaimana tata letak instrumen survei? Sebagian besar penulis setuju bahwa survei tidak boleh terlalu panjang, tetapi yang lebih penting, survei harus dibuat menarik dan relevan dengan audiens sasaran. Kuesioner yang panjang lebih hemat biaya, tetapi hanya jika benar-benar dikembalikan. Panjang optimal tergantung pada format instrumen survei. Misalnya, keinginan untuk meninggalkan ruang kosong atau persyaratan untuk menyediakan celah untuk masukan naratif. Tetapi biasanya tidak boleh lebih dari 4 halaman untuk populasi umum. Yang ketujuh, bagaimana kita memilih sampel? Ini penting dan merupakan kelemahan di banyak makalah, di mana isu-isu tersebut tampaknya telah diabaikan, mungkin karena mereka tidak ditangani secara memadai sejak awal. Ada beberapa pertimbangan utama, yaitu apakah kita mengetahui ukuran populasi dan unsur-unsur penyusunnya. Dalam banyak proyek penelitian akuntansi, jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak. Akibatnya, metode ilmiah penelitian sampel dihalangi, dan kita perlu menarik sampel oportunistik atau kenyamanan yang begitu umum dalam literatur. Selanjutnya, uji coba percontohan. Uji coba instrumen survei yang ekstensif sangat penting untuk menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan tanggapan yang diperlukan dari audiens sasaran. Meskipun survei sering diuji pada rekan akademik atau mahasiswa sarjana, ada baiknya jika anggota populasi target yang telah dikeluarkan dari sampel digunakan untuk mengukur viabilitasnya. Instrumen percontohan harus berupa draft lanjutan dari dokumen yang cukup mewakili perkembangan penelitian dari konsep abstrak melalui pengembangan konstruksi yang valid untuk identifikasi pertanyaan individu yang dapat diandalkan. Sejumlah isu penting akan muncul pada tahap ini yang harus ditangani dengan memuaskan. 1. Pertanyaan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Pertanyaan dan surat pengantar harus ditunjukkan pada sudut pandang responden sehingga jelas relevan dengan halayak sasaran. 2. Pemilihan kata harus hati-hati, dari bahasa gaul, singkatan, dan apapun istilah dengan makna yang berpotensi ambigu. 3. Tidak boleh ada pertanyaan berlaras ganda, karena jika lebih dari satu jawaban, tampaknya jika dicari akan kebingungan dan kesalahpahaman. 4. Responden harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membekali mereka dalam menjawab pertanyaan. Dan yang kelima, pertanyaan terhadap waktu yang diambil oleh responden percontohan dalam menyelesaikan survei harus memberikan indikasi awal apakah pertanyaan individu atau seluruh bagian perlu dipangkas. Kemudian pengumpulan data. Sejumlah pertimbangan lebih lanjut muncul ketika kita lebih fokus pada pengumpulan data. 1. Sebuah milis yang relevan dan up-to-date sangat penting. Penggunaan milis yang ada mungkin memerlukan sponsor dari organisasi tuan rumah,
misalnya salah satu badan akuntansi profesional. Biaya sponsorship dapat berupa pengakuan organisasi tuan rumah dalam publikasi apapun dan atau hilangnya kendali dalam pelaksanaan survei di mana organisasi tuan rumah menangani penyelesaian dan pengembalian sehingga tidak ada jaminan tentang siapa yang telah menyelesaikan survei. 2. Survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa survei yang ditunjukkan kepada penghuni atau manajer atau individu lain yang tidak disebutkan namanya kemungkinan besar akan dibuang ke tempat sampah. 3. Bagaimana kita merekam jawaban? Jika kita berurusan dengan survei surat, maka metode manual akan mendominasi. Namun jika kami memiliki tanggapan verbal yaitu wawancara atau telepon, atau tertulis yaitu jawaban naratif dalam survei manual atau tanggapan email atau internet, maka ada peluang untuk melakukan analisis kualitatif terperinci dari narasi melalui analisis isi teks, meskipun ini memungkinkan harus ditranskrip dari rekaman kaset. Kemudian yang keempat ada umpan balik kepada responden. Di sini penawar hasil agregat kepada responden dapat memberikan insentif yang mendorong penyelesaian survei. Ini seringkali lebih berhasil daripada tawaran hadiah atau imbalan nominal untuk pengembangan survei. Seorang Dillman pada tahun 1978 merekomendasikan pengiriman 2 pengikat tindak lanjut untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut serta pemantauan yang cermat. Kemudian yang kelima ada organisasi. Lebih baik berpikir ke depan. Pada tahap perencanaan kita harus menyadari pengkodean yang diperlukan untuk jawaban tertutup dan juga dari metode analisis yang akan digunakan. Idealnya, tanggapan harus dibaca dengan mudah, dapat ditransfer ke spreadsheet untuk dimanipulasi atau ke input SPSS untuk mempermudah analisis yang lebih rinci. Untuk yang keenam ada masalah non-responden. Kekhawatiran terbesar dalam penelitian survei adalah kurangnya tanggapan. Jika responden tidak representatif dan tingkat responnya sangat rendah, maka keraguan akan muncul tentang validitas temuan dan potensi bias yang diperkenalkan. Tingkat respon kurang dari 25% adalah umum dalam penelitian akuntansi. Pertanyaan yang sulit untuk jawabannya adalah apakah responden berbeda secara signifikan dengan non-responden. Jadi menurut Merchant pada 1985 menggunakan metode kartu pos baik untuk menjamin anonimitas responden dan untuk membedakan antara responden dan non-responden. Peserta diminta untuk melengkapi kuesioner dan kartu pos terpisah yang dikirimkan secara independen kembali ke peneliti. Kemudian materi kelima adalah kesalahan pengukuran. Menurut Andres, pada 1984 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran. Yang pertama ada bias, acak kesalahan, dan kesalahan yang berkolerasi atau sistematis. Dia menyarankan bahwa desainer pertanyaan yang lebih baik akan membantu mengatasi efek paling serius dari kesalahan ini termasuk yang pertama, penggunaan kategori skala jawaban sebanyak mungkin, konsisten dengan hemat dan panjang survei. Yang kedua, opsi tidak tahu jika sesuai menjaga jumlah item yang dikelompokkan bersama disebut panjang baterai. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan untuk memberikan dasar penilaian eksplisit. Yang keempat, menggunakan skala penilaian linear dengan hanya kategori ekstrim yang diberi label. Yang kelima, ada penggunaan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan untuk memberikan perhatian panjang pengantar dan pertanyaan baterai disarankan antara 16 dan 24 kata untuk pertama dan lebih dari 16 kata. Memposisikan pertanyaan yang mudah dan penting di awal dan di akhir kuesioner. Ukuran keandalan. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk mengukur keandalan ini. Yang pertama ada uji ulang koefisien keandalan. Instrumen yang sama diselesaikan 2 kali oleh satu kelompok individu dalam periode yang singkat. Korelasi yang tinggi antara tanggapan menuju keandalan, tetapi hasil kedua kalinya mungkin telah dipengaruhi oleh penyelesaian pertama. Yang kedua ada koefisien keandalan Splithoff. Instrumen yang diselesaikan oleh satu kelompok dan
korelasi diukur antara dua bagian instrumen, atau biasanya antara yang pertama dan terakhir untuk menguji efek kelelahannya. Tetapi banyak kesalahan yang disebabkan oleh pembalikan kata-kata yang tidak diambil oleh responden menuju preventif untuk pemilihan acak dari dua bagian untuk pengujian. Yang ketiga yaitu koefisien alpha Kornberg adalah ukuran yang paling banyak digunakan, terutama untuk instrumen yang baru dikembangkan dan mengatasi masalah pemisahan, meskipun nilainya masih sepenuhnya tergantung pada jumlah item atau N dalam instrumen. Jadi kepekaan terhadap jumlah item harus dievaluasi untuk menunjukkan keandalannya. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana terdapat 3 jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur, ada wawancara semi terstruktur, dan ada wawancara tidak terstruktur. Untuk yang pertama adalah wawancara terstruktur, di mana format yang paling mirip dengan kuesioner surat yang diisi sendiri. Peluang bias pewawancara dibatasi dengan mencari konteks umum, pertanyaan yang sama dalam urutan yang sama dengan isyarat dan petunjuk yang sama, dan semuanya dalam kerangka pertanyaan tertutup yang spesifik. Kemudian ada wawancara semi terstruktur, di mana format ini memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan, tetapi tidak dalam urutan yang pasti. Pertanyaan tambahan juga dapat diajukan sesuai keinginan pewawancara untuk memeriksa masalah terkait. Untuk yang ketiga yaitu wawancara tidak terstruktur. Format ini dimulai dengan serangkaian topik untuk diskusi, bukan pertanyaan spesifik untuk ditanyakan. Ini dapat berkembang menjadi percakapan terarah dengan pewawancara dalam mengadopsi pendekatan bebas roda selama topik yang diperlukan tercakup. Adapun kode etik yang perlu diperhatikan oleh pewawancara, yang pertama yaitu pewawancara harus dengan jelas mengidentifikasi diri mereka, status mereka, siapa yang diwawancara, dan tujuan wawancara. Kemudian yang kedua adalah orang yang diwawancarai harus menyadari bagaimana dan mengapa mereka dipilih untuk ikut serta. Untuk yang ketiga yaitu kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus ditekankan. Yang keempat, partisipasi sukarela sangat penting, sehingga orang yang diwawancarai bebas untuk menarik kerjasama mereka setiap saat. Dan yang kelima, juga harus ada kesepakatan bagi orang yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai penelitian survei. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.